Shalom, saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Perigas, STH MPDK. Kali ini saya akan mengajak kita sekalian belajar dari satu tema, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sekali lagi, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, firman yang hidup, kami datang kepadamu ya Yesus Kristus. Berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat memahami kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kali ini saya mengajak kita semua membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya pilih, yang saya ambil dari Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari itu atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, tidak ada seorang pun manusia yang menjalani hidupnya tanpa rencana. Setiap orang pasti sudah merencanakan banyak hal dalam kehidupannya. Dan itulah manusia. Manusia terbiasa dengan rencana. Jadi setiap apa yang dia kerjakan, dia akan planning, dia akan rencanakan lebih dulu, dia akan mengukur kemampuannya, dia akan pastikan bahwa apa yang dikerjakan itu kemungkinan berhasilnya berapa besar. Dan karena itu dia berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu secara baik dan melaksanakannya. Nah, dalam suatu perencanaan ada 3 aspek dari ciri-ciri orang yang berencana. Yang pertama, orang itu tahu persis atau yakin sekali bahwa yang dia rencanakan ini sudah sangat-sangat siap. Dia tahu persis bahwa yang direncanakan itu sudah sangat-sangat siap. Yang kedua, ada orang yang menganggap bahwa yang direncanakan ini 50% atau sebagian besar
dia sudah mempersiapkannya. Tapi 50% yang lain atau sebagian kecil yang lain dia belum mempersiapkan itu. Lalu yang ketiga, ada orang yang sama sekali tidak siap apa-apa. Tapi dia yakin bahwa kalau dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, maka pasti bisa menyelesaikan setiap hal yang dia rencanakan. Tiga tipe atau tiga situasi yang ada pada setiap pribadi atau siapa saja, baik dia yakin 100% bahwa dia akan berhasil atau sukses, baik dia yakin bahwa ya 50% dia sudah siap atau sebagian besar dia sudah siap dan ada kemungkinan berhasil, maupun ada yang merasa bahwa yang penting maju atau modal nekat, yang penting maju pasti akan berhasil. Tiga tipe ini tetap tidak bisa memastikan keberhasilan. Mengapa demikian? Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kenapa tiga-tiga ini belum? Karena menurut saya masih ada satu kurang, yaitu melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ada orang yang tahu persis bahwa kemungkinan untuk gagal itu 0%, kemungkinan untuk berhasil itu 100%, karena itu dia sangat yakin bahwa pastilah dia sukses dan berhasil. Tapi pada kenyataannya dia gagal. Ini misalnya ada satu pertandingan, ada atlet yang punya peringkat lebih baik dari lawannya. Karena itu di atas kertas atlet ini atau pemain ini pasti menang. Karena itu, karena dia peringkat lebih tinggi, karena itu dipastikan bahwa dia menang. Tapi ternyata dia kalah. Itu berarti meskipun dia peringkat tinggi, meskipun dari semua perkiraan-perkiraan memungkinkan bahwa dia menang, tapi bisa saja dia kalah. Atau 50-50. Ada petinju yang sudah menang 2 kali atas lawannya, dan lawannya sudah menang 2 kali atas dia juga. Ketika mereka bertemu lagi, maka peluang kemenangan itu pasti sebagian besar ada di lawan atau ada di dalam dirinya. Tetapi ini juga datang kepada pemain yang ya baru muncul dan tidak diperhitungkan sama sekali. Dia harus berhadapan dengan pemain nomor 1, peringkat pertama, dan kayaknya peluang untuk menang itu tidak bisa. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, keberhasilan sebuah rencana, suatu rencana, bukan terletak kepada diri kita, diri manusia, tetapi di dalam kehendak Allah. Semua kita persiapkan secara baik, semua kita rencanakan secara baik, baik itu 100%, 50% atau tidak sama sekali. Tapi satu yang pasti, bahwa Tuhan bisa memberikan kemenangan, keberhasilan kepada yang merasa diri 99%, atau yang merasa diri 50%, atau yang 0% sekaligus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita belajar tentang bagaimana merencanakan sesuatu tanpa melupakan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk merancang segala sesuatu bersama dengan Dia. Entah rancangan itu sudah 100%
atau 99% kita yakin bahwa pasti lolos atau pasti berhasil, atau 50% atau sama sekali peluangnya kecil. Tapi dalam segala keadaan, dalam segala hal, kita mesti menghadirkan Tuhan, atau kita mesti mengingat Tuhan dalam setiap pergumulan rencana kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti mengaruniakan bagi kita yang terbaik. Tapi kita juga jangan melupakan Tuhan dalam panggilan hidup kita. Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Semua rancangan-rancangan yang kita hasilkan sebenarnya itu keluar dari rancangan-rancangan yang terbatas. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa setiap rancangan-rancangan yang dia hasilkan itu berhasil, bermanfaat atau tidak. Tetapi jangan melupakan Tuhan di sini, artinya bahwa kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan pastilah disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tidak menghadirkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Kita yakin bahwa kita 99% atau peluang kita menang, atau dengan modal nekat kita bilang pasti kita bisa menang. Kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Pasti kita bisa lalui itu. Maka pada saat itulah hidup kita sama seperti uap yang kita sendiri tidak tahu pasti di mana kepastian itu. Saudara-saudaraku, kepastian itu ada di dalam Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yang pertama, kenapa? Karena kepastian dari segala sesuatu hanya di dalam Tuhan. Kepastian dari jawaban setiap rancangan seseorang itu hanya di dalam Tuhan. Kita hanya bisa mempersiapkan sampai dengan sebatas kemampuan kita. Tapi yang membuatnya berhasil bukan kita, tapi Tuhan sendiri yang membuat kita berhasil. Karena itu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Supaya hidup kita tidak hanya sekedar uap yang muncul dan hilang, tapi hidup kita bermanfaat untuk tujuan yang luar biasa. Maka kita harus menghadirkan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Yang pertama tadi kepastian, yang kedua adalah bahwa kita terbatas untuk memahami masa depan kita. Kita terbatas untuk memahami rencana yang kita kerjakan dengan sendiri. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Pasti bahwa jawaban itu ada dalam Tuhan. Lalu bahwa Tuhan bisa merenda atau bisa menjadikan rancangan yang kita buat, atau membuat rancangan itu menjadi indah atau lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kita pikirkan justru itu yang disediakan Allah bagi kita. Artinya bahwa dalam keterbatasan kita ada tangan kuasa Allah yang melampaui keberadaan kita. Allah kita adalah Allah yang pasti, yang menetapkan rencananya secara sempurna dalam kehidupan kita. Yang berikut, dia tidak terbatas. Artinya dia bisa menjangkau, dia bisa memakai bagian-bagian yang terbatas di dalam diri kita untuk memberkati kita. Dan dia bisa menjadikan kita menjadi berharga di dalam setiap perencanaan kita, di dalam keterbatasan kita. Karena itu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus,
Dan karena itu tidak ada tempat bagi kita untuk memegahkan diri. Meskipun kita yakin bahwa 90% kemenangan sudah ada di tangan. Atau kita punya kekayaan, kita punya kemampuan berpikir, gelar, atau kita punya segala sesuatu yang kita merasa bahwa kita sudah siap. Pastilah kita menang, pastilah kita berhasil. Tapi saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci berkat hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa membuka kunci keberhasilan, kesuksesan itu kalau Tuhan tidak membukanya. Karena itu sejauh mana kita punya segala sesuatu, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa bahwa kita sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jangan pernah memegahkan diri dan menganggap bahwa kita bisa menyelesaikan itu. Kenapa? Karena Allah adalah kepastian. Allah tidak terbatas dalam setiap rancangan kita, dan Dia bisa mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih indah di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah kunci jawaban keberhasilan kita. Meskipun dari sisi peluang seolah-olah tidak bisa, Dia bisa buat menjadi bisa. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang hampir mungkin bisa jadi tidak jadi. Mengapa demikian? Karena itu kita tidak bisa melupakan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, yang terakhir di ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita harus berbuat baik dengan cara yang baik. Cara baik yang pertama adalah tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita. Banyak orang mengandalkan apa yang dia miliki dan dia melupakan Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa itu cara yang tidak baik. Cara yang baik adalah kita harus tahu pasti bahwa Allah yang sanggup memberikan kemenangan dan jawaban berkat di dalam hidup kita. Yang kedua, cara yang baik yang harus kita tahu bahwa Allah tidak terbatas. Allah bisa menjangkau segala sesuatu yang sulit sekalipun, yang rumit sekalipun, untuk memberikan keberhasilan bagi kita. Kita harus tahu pasti. Yang ketiga, bahwa Allah adalah kunci jawaban berkat, kunci pertolongan, kunci segala keberhasilan dan kesuksesan. Karena itu kita tidak boleh melupakan Tuhan. Dan itu yang terbaik, itu yang baik. Sehingga kita menghadirkan Allah, kita mengingat Allah, tidak melupakan Allah, tidak melupakan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Untuk itulah kita terus berdoa, kita terus mengingat penyertaan Tuhan. Kita terus meyakini dan beriman bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, sebesar apapun, seperti apapun yang kita mampu, Allah tetap ada di situ untuk memberkati kehidupan kita. Pada saat kita tidak menghadirkan Allah, pada saat kita melupakan Allah, pada saat kita memegahkan diri dengan congkak kita. Ya, di ayat yang ke-16 terlihat bahwa tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kemegahan dan kecongkakan kita adalah salah. Yang benar apa? Yang benar adalah kita menghadirkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, bahkan kita tidak melupakan Tuhan
dalam setiap panggilan perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam rencana kita, dalam apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan? Kita sudah tahu jelas ada 4 hal yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa Allah adalah kepastian dalam setiap jawaban doa kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap perancangan kehidupan kita. Dan Allah adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak terbatas, yang bisa menjangkau segala kebutuhan rancangan yang kita jalani bersama dengannya, untuk memberkati kita, untuk membuka jalan bagi kita, membuka jawaban bagi kita. Yang ketiga, bahwa Dia adalah kunci jawaban. Ya. Orang tidak bisa membuka pintu rumahnya sendiri kalau tidak ada kunci. Dan karena tidak ada kunci, bisa saja dia merusak apa yang dia sudah bangun. Ya, merusak pintunya sendiri. Karena itu kita membutuhkan kunci jawaban dalam Tuhan, supaya kita berjalan dalam kehendak-Nya. Dan yang keempat adalah menghadirkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan dalam rancangan kita. Itu adalah kebaikan yang harus kita lakukan. Pada saat kita melupakan Tuhan, pada saat kita main-main dengan Tuhan, pada saat kita menganggap remeh kehadiran Tuhan, menganggap bahwa kita punya kemegahan, kita punya kekayaan, kita punya kepintaran, dan kita lebih hebat dari Tuhan, itulah kesalahan terbesar yang akan menghancurkan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita, supaya sekali lagi kita diingatkan, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa sayang, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan ini membuat kami kuat, teguh, kokoh, dan membuat kami tidak pernah melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami. Dan Tuhan selalu menjadi landasan di dalam setiap pengharapan kami, iman kami, dan kasih kami. Haleluya Yesus. Amin.